Pria ini bernama Rick. Rick merupakan seorang mahasiswa yang mempunyai kepribadian rapi, terorganisir, dan teliti. Ini buktinya. Rick naik bus yang mengantarkan mereka ke salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penelitian ilmiah untuk studi tour yang bernama Bimoli, singkatan dari bibir monyong 5 cm. Kemudian ia bertemu dengan sahabatnya bernama Trey dan Trey langsung menunjukkan salah satu karya ilmiah yang ia baru download dari XNSS. Waduh, setibanya di tempat studi tour mereka langsung masuk ke laboratorium genetik hewan. Rick langsung berusaha mendekati salah satu wanita yang ia sukai, yaitu Jill Johnson. Ternyata Rick memiliki selera yang cukup oke, yaitu wanita berambut blonde, bermata biru, dan tentunya sangat menyukai burung. Tiba-tiba Rick didorong oleh Lance yang merupakan pacar Jill. Ia jatuh dengan posisi tiarap di atas kotoran-kotoran hewan. Beruntunglah kotoran itu tidak terinjak, hanya mengenai tubuhnya saja. Dan untuk membersihkannya, ia menyemprot cairan H2O9. Ternyata cairan itu adalah merupakan perangsang libido dari para hewan. Dan inilah yang terjadi. Tidak habis sampai di situ kesialan yang Rick alami, ia kembali digigit oleh seekor hewan yang membuatnya memiliki kekuatan super, bukan digigit oleh laba-laba dalam Spider-Man atau digigit besi dalam Iron Man. Perasaan besi bukan hewan. Sudahlah. Ternyata ia digigit oleh capung yang bukan sembarang capung, karena capung itu sudah disuntikan DNA dari beberapa spesies hewan super. Dan plusnya lagi, ia sudah disuntikan oleh KB. 2 anak cukup, 2 istri mantap. Setibanya di rumah, Rick mengalami gejala seperti orang mabuk, pusing-pusing, mual-mual, muntah-muntah, mencret-mencret. Kemudian datanglah pamannya yang berusaha menghiburnya karena ia pikir Rick mengalami masa pubertas atau mungkin putus di tengah kerinduan. Itu judul lagu Tembang Kenangan kenapa disebutkan dalam alur cerita film ini. Kemudian pamannya menjelaskan kepada Rick bahwa di masa pubertas kamu akan mengalami pendarahan setiap bulan. Oh maaf, salah buku. Kemudian Rick pun tertidur. Setelah kurang lebih 5 hari Rick tertidur, ia terbangun dengan tubuh yang baik-baik saja, tidak mengalami sakit apapun, bahkan terasa sehat dari sebelumnya. Kemudian ia melihat pemandangan yang cukup indah melebihi keindahan alam negara Swiss. Rick refleks dengan segera menutup pintu, tapi ketika ia kembali, ia shock karena melihat kuda Nil lagi memakai Marina UV White Body Lotion rasa mawar. Balik lagi ke perusahaan Bimoli, di mana pemimpin perusahaan itu yaitu Lou Launders bertemu dengan para direksi perusahaan tersebut. Kemudian skeptis dengan alat tersebut dan sebenarnya sudah lama mereka ingin memecat Lou, dan uji coba segera dimulai. Ya, sepertinya uji cobanya gagal, tapi ternyata memang kursi itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit di tubuh, hanya saja tubuh manusia lain yang harus diserap sarinya. Dan kemudian Lou membunuh semua para direksi di perusahaan tersebut. Karena ketakutan, si peneliti berteriak, suaranya terdengar seperti personil Cherry Bell yang kehilangan alat make up. Setibanya di kampus, mereka kedatangan salah satu dosen yang istimewa, yaitu Stephen Hawking, seorang fisikawan yang menemukan teori kosmologi dan singularitas gravitasi dalam kerangka relativitas umum. Apakah kalian mengerti? Saya tidak. Tapi jika mulai memperhatikan Jill dan di dalam hatinya dilema antara pergi mendekati Jill atau menunggu Jill yang akan mendekatinya. Padahal tunggu sampai ayam kencing di celana atau tomboy pakai koteka pun tidak akan mungkin Jill mendekatinya. Dalam dilema tersebut, secara tidak sengaja tangan Rick menempel di wastafel dan ya, layaknya Peter Parker, tiba-tiba ia memiliki refleks yang luar biasa seperti ini. Ketika di jalan, Rick menguji kekuatan supernya itu dengan mencoba menyelamatkan nenek yang hampir tertabrak oleh kontainer. Ya, ia pun menjadi pahlawan. Nenek itu terhindar dari tabrakan tapi tewas dalam mesin penggilingan. Beberapa hari berikut, Rick bersama bibinya pergi ke bank mengajukan pinjaman untuk Rick bisa membeli bikini dari Victoria's Secret. Tapi tiba-tiba terjadilah perampokan di bank tersebut, dan ketika perampok itu mau kabur, Rick membukakan pintu untuknya karena ia membenci pegawai bank tersebut yang menolak pengajuan pinjaman yang ia lakukan. Tapi tiba-tibanya lagi, terdengar suara tembakan di luar. Dengan penuh kepanikan, Rick pergi memeriksanya dan terlihat ada sekumpulan orang. Dan ternyata itu adalah Sarimin yang sedang parkour. Rick pun lega karena tidak ada orang yang tertembak, tapi ternyata dekat dari situ pamannya sudah tergeletak. Rick mencoba memeriksanya. Cobalah bernafas, paman. Bagaimana bisa bernafas? Lututmu ada di mesin printku, bego. Kemudian pamannya berpesan, ingat Rick, dalam kekuatan yang besar, semuanya harus serba besar. Solusinya, daun 3 jari. Beruntunglah pamannya masih bisa selamat. Rick ditemani Jill menjaga pamannya, kemudian datanglah dokter yang langsung ingin memeriksa dada Jill. Oh, ternyata salah pasien. Sepulangnya dari rumah sakit, Rick dihampiri oleh Profesor Safir yang langsung mengajaknya ke sekolah para manusia-manusia yang memiliki kekuatan super. Ada yang tangannya bisa menjadi karet, ada yang dapat menembus dinding, bahkan ada yang berpikir bisa menembus dinding.
Profesor Xavier mengatakan bahwa Rick jika bisa menyatukan kekuatannya, ia akan bisa terbang. Kemudian datanglah istri dari Profesor Xavier yang memberitahukan rahasia besar untuk menjadi pahlawan super. Kemudian Rick mencoba menggambar berbagai jenis kostum yang keren dan mempesona. Dan ini dia, kostum keren pun sudah jadi. Tetapi dari mana ia bisa bernafas? Yeah, dude, I'm gonna tell you something, Rick. This is good. I'm impressed. Rick pun pingsan kehabisan nafas. Seperti kata Profesor Xavier, jika ia bisa fokus menyatukan kekuatan, maka ia bisa terbang. Oh my God. Sementara di laboratorium Stephen Hawking terjadi ledakan dan ternyata itu adalah Law menyebut dirinya sebagai Hourglass yang mencoba mencari Ceruleum, dan tiba-tiba datanglah Dragonfly yang langsung memberikan strike kanan, dan pertarungan antara kedua kubu yang memiliki kekuatan super itu pun tak terbendung. Kedua-duanya saling adu kekuatan dan tiba-tiba mereka melemah bukan karena kekuatan masing-masing, tapi karena melakukan adegan berputar-putar sampai mereka mual-mual dan muntah-muntah. Are you okay? Kemudian Rick menemui Jill dan berusaha mengutarakan perasaannya yang selama ini ia pendam dan tak hanya tercampur aduk dengan halusinasi. Ketika perasaan dan rangkaian ucapan kata cinta sudah berjalan dari otak menuju ujung lidah dan sudah mau diucapkan, tiba-tiba berhenti, kena tilang karena tidak memakai helm. Artinya Rick tidak jadi mengutarakan perasaannya itu. Kemudian Jill pergi dan ada beberapa pria yang kelihatan tertarik dengan garis keningnya, dan itu mustahil, pastilah tertarik akan kemolekan tubuhnya. Kemudian Rick segera menyusulnya dan tentunya sudah berubah menjadi manusia capung. Dan ya, pastilah Rick menghajar mereka semua sambil curi-curi pandang kepada Jill. Kemudian adegan ciuman yang paling fenomenal dari Spider-Man pun dimulai. Dan Capung Man juga tidak mau kalah, hanya saja yang ini lebih tepat sasaran. Beberapa saat kemudian Bibi Rick mengadakan pesta makan malam dan setelah selesai, Jill membantu untuk beres-beres dan disinilah Rick melihat sebuah peluang. Bukan peluang bisnis tapi peluang asmara. Rick langsung mengucapkan rayuan-rayuan maut dan baru mau sikat sudah terhalang oleh gas helium. Dan ditambah lagi datanglah Hourglass yang ingin menculik Bibi Rick dan Rick berusaha menolongnya tapi Bibi Rick pun tewas karena shock. Kemudian di acara pemakaman, Paman Rick begitu sedih dan melupakan kesedihannya, tapi This man's wife. Give me 5 minutes. karena telah kehilangan orang yang disayanginya sehingga Rick tidak ingin Jill kenapa-napa, maka ia mengatakan bahwa berhentilah Jill mendekatinya dan Jill pergi dengan penuh kesedihan. Karena hal itu Rick pun galau seperti bujang lapuk. Beberapa hari berikut Rick pergi menghadiri acara perkumpulan orang-orang terkenal yang akan mendapatkan penghargaan kemanusiaan di gedung Empire Convention Center. Karena ia tahu Hourglass akan datang di tempat itu dan akan membunuh banyak orang dengan menggunakan Ceruleum. Di sini Rick sedang mencari tahu siapa sebenarnya Hourglass. Kemudian ia langsung pergi dan menanyakan kepada Lou, dan Lou mengatakan bahwa Hourglass adalah Dai Lama, dan inilah yang terjadi. Pounds of ceruleum under there. Karena hal itu seluruh acara menjadi kacau. Kemudian Jill mendapati bahwa Hourglass adalah Law Loaders dan Law segera kabur dari tempat itu sambil membawa Ceruleum. Rick segera mengejarnya tapi kena serangan duluan, dan ketika Hourglass ingin menyerangnya datanglah Jill yang telah mengorbankan nyawa demi Capung Man. Ketika Capung Man sedang sedih karena Jill, kemudian Stephen Hawking memberikan wejangan kepada Capung. Ingat Pung, ada pelajaran hidup yang mengajarkan bahwa semangat itu lebih kuat daripada tubuh dan pahlawan datang dari hati nurani. Capung pun berkata, bukankah itu lirik lagu dari Celine Dion? Kok tahu? Saya juga fansnya. Ternyata Capung Man dan Stephen Hawking adalah fans berat Celine Dion alias Dion Rangers. Kemudian dengan semangat JKT48, Capung Man segera menyerap energi dari Hourglass dan akhirnya Jill tersadar. Kemudian Capung Man berusaha menghentikan ledakan yang akan terjadi beberapa menit lagi. Lagi-lagi Hourglass menyerang duluan dan Oh, fuck. ya, akhirnya Dragonfly tewas. Tapi sialnya Jill jatuh dari gedung dan Dragonfly segera menolongnya, dan disitulah Jill sadar bahwa Dragonfly adalah Rick. Dalam situasi darurat tersebut, tiba-tiba Rick mengeluarkan sayap kemudian terbang seperti kupu-kupu kertas, dan itu Ebit Geade.